admin melakukan input data dulu untuk mengisi username sama password dari user baru. Jadi saya mau coba masuk sebagai admin. Nah, untuk tampilan dashboard halaman adminnya seperti ini. Jadi ya ada logo seperti biasa, di sini menunya, lalu di sini ada tentang sama petunjuk pemakaian. Tentang ini untuk deskripsi aplikasi sistemnya ini. Ya, sistem informasi penentuan hasil analisis sperma merupakan sebuah aplikasi untuk membantu melakukan pencatatan data seperti data pasien, data dokter, data sampel sperma, dan data hasil analisis sperma yang menampilkan kesan hasil atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan berupa istilah-istilah yang dikenal dalam analisis sperma. Nah, istilah-istilahnya ya terdiri sebagai berikut. Ada oligospermia, astenospermia, terato, dan lain sebagainya. Nah, untuk referensinya sumbernya dari publikasi WHO tahun 2010. Lalu di menu sebelahnya ada petunjuk pemakaian, ya untuk sekedar manual gitu untuk melakukan pengolahan data user, di mana isinya itu seperti menambah data user, dan juga menghapus data user. Kurang lebih isinya sama semua untuk mengelola data yang lain, kecuali logout isinya cuman ya cara untuk melakukan logout aja. Di pojok kanan atas itu ada icon, bisa diklik. Ya, di sini ada activity log sama logout. Kalau untuk admin, dia akan muncul activity log. Jadi activity log ini untuk memantau aktivitas user yang ada di dalam sistem. Jadi kapan masuk, kapan keluar, apakah melakukan perubahan data atau enggak, bisa dilihat dari sini. Oke. Untuk demonstrasi cara penggunaannya, jadi alur sistemnya itu seperti ini. Pasien datang ke laboratorium, akan diterima oleh petugas. Petugas akan meminta data pasiennya terlebih dahulu. Setelah itu, pasien akan diminta untuk kembali minimal 4 hari setelah kedatangan yang pertama untuk melakukan puasa seksual terlebih dahulu. Setelah itu pasien datang kembali, pasien akan diminta untuk memberikan sampel spermanya, yang nantinya sampel sperma itu akan dilakukan analisis. Jadi untuk alur sistemnya, petugas akan memasukkan identitas pasien terlebih dahulu. Nah, untuk halaman menu pasien ya kurang lebih seperti ini. Di sini ada list pasien yang sudah terdaftar di sistemnya. Lalu ada menu hapus, edit, dan riwayat. Riwayat ini fungsinya seperti kayak rekam medik dari pasien yang sudah pernah periksa di laboratorium ini. Jadi mulai dari pemeriksaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kita coba tambah pasien. Untuk namanya, anggap saja nama saya sendiri. Saya lahir 6 Juni 1997. Alamat saya di Anggap Raja Surabaya. Nomor teleponnya 0896. Seperti ini. Kalau tombol reset ditekan, semuanya akan kosong. Kalau mau disimpan, tinggal klik submit. Ya, datanya sudah masuk. Nama saya Putu. Terregistrasi dengan ID pasien 400.006. Ya, 400.006. Lalu kemudian pasien akan diminta untuk kembali lagi untuk memberikan sampel spermanya. Sampel sperma ada bisa ditambahkan di menu sampel sperma. Ya, untuk di penambahan sampel. Ya. Untuk di penambahan sampel sperma kurang lebih akan diminta keterangan seperti jam pengumpulan, terus jam diterimanya seperti apa,
tertampungnya lengkap atau tidak, lalu cara pengumpulannya seperti apa, wadah yang digunakan apa, dan juga puasa seksualnya ada berapa hari. Ya, jadi coba di sini ID pasiennya tadi utuh, anggap saja jam apa itu tanggal pengumpulannya hari ini, tanggal 5 jamnya anggap saja jam 12, lalu jam diterimanya anggap saja 5 menit setelahnya. Tampungnya untuk tertampung ada pilihan lengkap, sedikit terbuang, dan banyak terbuang. Jadi kan ya mungkin saja sewaktu mengeluarkan spermanya itu ada meleset sedikit atau semuanya tertampung di dalam wadah. Ya kita pilih saja lengkap. Untuk cara pengeluarannya, sejauh ini yang saya tahu pengeluarannya masih menggunakan masturbasi. Mungkin ada pilihan yang lain itu mungkin nanti bisa ditambahkan lagi, maka dari itu saya di sini pakai drop down. Itu kan masturbasi, Mas pakai ya. Sekarang Mbak turbasi. Tapi Mbak nggak punya sperma, Pak. Ya. Ya, lalu wadahnya di sini ada wadah plastik. Jadi wadah plastik yang biasa dipakai ya berupa gelas ukur gitu, kayak di laboratorium gitu kalau nggak salah. Lalu di sini puasa seksual, rekomendasi dari WHO itu minimal 4 hari, bisa lebih tapi nggak boleh kurang. Jadi anggap saja di sini kita isi 4 hari saja. Oke, di submit. Itu puasa seksual kalau saya rubah jadi huruf bisa nggak? Puasa seksual dirubah jadi huruf. Nggak, misalnya saya isinya bukan pakai angka tapi pakai huruf. Oke, kita coba edit dulu ya, Pak. Ya, coba diedit dulu. Ya, oke, kita ganti huruf. Bisa. Oke, good. Iya. Oke, terus. Oke. Ya, jadi datanya sudah masuk atas nama Putu dengan ID sampel 200.036. Dikumpulkan tanggal 5 Mei 2020 jam sekian. Nah, setelah data sampel spermanya dimasukkan, kemudian akan diterima oleh dokter untuk dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis akan dihasilkan beberapa data analisis. Kira-kira ada dua pemeriksaan yang dilakukan dalam sebuah sampel sperma, yaitu pemeriksaan mikroskopis dan juga makroskopis. Di dalam mikroskopis pun juga ada seperti subnya lagi, merupakan pemeriksaan morfologi dan juga motilitas. Jadi untuk penambahan analisis bisa ditaruh di sini. Ya kurang lebih ini tampilan dari menu analisisnya. Ada ID analisis, ID sampel, ID pasien, nama pasiennya siapa, dokter yang bertanggung jawab siapa, tanggal pemeriksaannya kapan, jamnya kapan, dan juga hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti akan dihasilkan secara otomatis dari sistem. Nah, untuk melakukan tambahan analisis bisa dilakukan di sini. Ya, di sini akan diminta ID sampel. ID sampelnya tadi pakai yang terakhir. ID pasiennya itu, ID dokter. Kita coba aja yang pertama. Tanggal pemeriksaan pakai tanggal hari ini. Jam pemeriksaan anggap aja 12.15. Untuk pemeriksaan mikroskopis, kira-kira yang diminta antara lain adalah konsentrasi, jumlah spermanya, viabilitas, leukosit. Ya, ada 4 ini. Jadi ya kurang lebih 4 ini. Lalu ada pemeriksaan makroskopis, yang diminta adalah volume sperma yang terkumpul, baunya seperti apa, warnanya seperti apa, tingkat keasamannya seperti apa, likoefisiennya berapa menit, viskositasnya berapa sentimeter. Lalu ada pemeriksaan motilitas, ini untuk melihat pergerakan dari sperma yang dikumpulkan itu seperti apa sih.
Jadi dihitung yang bergerak cepat dan lurus ada berapa persen, yang lambat dan sulit lurus ada berapa persen, yang cuma bergerak muter-muter di tempat ada berapa persen, sama yang bergerak ada berapa persen. Lalu juga ada aglutinasi. Kemudian ada pemeriksaan morfologi, ini untuk memeriksa morfologi atau bentuk dari sperma yang ada di dalam sampel sperma yang sudah diberikan. Jadi kira-kira sperma yang normal ada berapa persen dan abnormal ada berapa persen. Oke, kita coba isi pemeriksaan mikroskopis. Ini saya coba pakai data yang saya pakai waktu skripsi, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Apa ya? Oke. Ya, pakai yang ini aja. Konsentrasi kita kasih 4. Oke. Kualitasnya 9%. Hasilnya di sini lebih dari 2 juta. Sambil memasukkan nilainya, Putu, saya tambah Pak Ageng. Halo Pak Ageng. Iya Pak Gede, masih di sini Pak. Nah, ini sebenarnya disertasi saya Pak Ageng. Secara ini kan kalau saya lihat sebetulnya lebih ke arah pencatatan ya Pak Gede ya. Iya. Nah ini apa? Sebetulnya ini masih bisa kita kembangkan, bahkan mungkin lebih ke arah general ya, pencatatan pasien untuk dokter. Putu nantikan dulu isi ini. Bentar. Jangan begitu. Iya Pak. Gimana Pak Gede? Iya, enggak Iya jelas. Pak. Sebenarnya di pemeriksaan mortalitas ini itu inginnya saya sambungkan dengan disertasi saya Pak. Oke. Nah, disertasi saya melihat sperma itu kan harus sekarang cara melihat manual kan. Oke. Nah, baru dicatat di sini. Itu. Betul. Nextnya, dia tidak perlu mencatat di pemeriksaan mortalitas ini. Langsung dari sistem yang saya buat, sudah ketahuan yang bergerak cepat itu berapa, bergerak lambat itu berapa, bergerak di tempat itu berapa, tidak bergerak itu berapa. Nah, itu semuanya udah bisa langsung ini. Jadi tidak perlu ada semacam pemeriksa di situ. Jadi sistem kita sudah langsung masukkan di situ gitu. Nah, ini dicatat di sini gitu kan, Pak? Ya, langsung berhubungan dengan itu gitu. Nah, apakah ini sudah ada fitur untuk print report ya, Putu? Untuk pencetakan laporan ada, Pak? Sudah ada per pasien atau per ID sampel misalkan? Per pemeriksaan. Per pemeriksaan ya? Iya. Coba tampilin kalau ini tampilan cetaknya bagaimana? Boleh saya selesaikan ini dulu? Silakan. Oke, terima kasih. Oke, pemeriksaan morfologi. Oke, data analisis sudah selesai. Ya, datanya sudah keluar, hasilnya teratospermia. Jadi hasilnya dikeluarkan secara otomatis. Untuk laporannya kurang lebih seperti ini. Jadi data-data yang dimasukkan dilampirkan di dalam laporan. Untuk identitas pasien ditulis di sini. Lalu hasilnya ada di bawah. Ya, kesimpulannya di bawah untuk di print. Ya, ikut pakai print pakai
standar print yang dari browser. Bisa jadi sini. Oke, tadi masuknya kalau nggak salah. Ya. Jadi laporannya nanti dihasilkan berupa PDF dengan tampilan kurang lebih seperti ini, Pak. Oh, ngeblank bawahnya. Oke, ini paling bisa dipercantik lagi lah pakai apa warna-warna kayak reportnya ini loh, apa Pramita gitu kan. Iya, Pak. Nah, terus untuk yang menguji juga itu perlu ada kolom tanda tangan di kanan bawah misalkan. Ini maksudnya pengembangannya ya, untuk pengembangannya ya. Iya. Jadi pengujinya yang melakukan apa uji spermanya itu harus ada nama tanda tangan di bawah. Tanggalnya di atas sudah ada, tinggal di bawah. Terus apa? Berarti nanti mungkin ini usernya bisa dibikin leveling juga, akses usernya Iya. untuk pengembangnya. Jadi antara admin yang di depan, terus untuk dokternya sama yang analisa ini biasanya nggak harus dokter lah. Untuk yang menganalisa spermanya ini. Iya. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dibikin leveling akses plus aksesnya nggak semua pastinya kan. Iya. Kayak untuk admin dia cuman di bagian depan aja. Bahkan mungkin supervisor dari adminnya yang bisa ngedit gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalkan ada data keliru, adminnya nggak bisa misalkan. Ya, harus Adminnya nggak laporan. bisa ngedit, harus laporan dulu. Jadi harus ada proses approval. Mungkin bisa ngedit tapi belum berubah sampai dengan di-approve oleh atasannya. Oh, iya. Ya, Pak. Seperti itu. Iya. Sama tampilannya mungkin bisa dipercantik lah. Bikin aja mungkin misalkan kop surat gitu kan, ini atasnya laporan ini bikin aja laboratorium Putu Mahardika gitu kan. Iya, Pak. Terus tabelnya yang di bawah ini kalau bisa dibikin agak berwarna. Jadi misalkan baris pertamanya putih, baris keduanya agak merah gitu kan, merah muda, supaya mudah dibaca. Oh, Gitu. ya, siapa? Supaya orang tahu. Jadi antara pemeriksaan sampai dengan keterangan itu bisa apa? Bacanya mudah gitu kalau misalkan terisi semua. Iya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau didemokan? Yang Untuk sistemnya kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Kalau saya lihat kekuatanmu ini sebagai analis sih, Putu. Sebagai analis, sebetulnya yang kamu bikin ini bisa dibilang simple lah untuk apa sistem informasi untuk pencatatan aja gitu. Iya. Cuman dari cara kamu membawakan itu orang paham flow-nya apa, terus tabel yang kamu buat ini juga user friendly lah gitu. Ini kamu ngembangkannya pakai apa, Putu, toolsnya? Untuk tampilannya saya pakai Bootstrap, tapi untuk webnya saya pakai PHP biasa. Jadi terstruktur gitu codingannya, Pak. Siap. Oke, Pak Gede. Kalau dari saya sih ini sebetulnya kebetulan memang Pak Andrew ini orang tuanya kan dokter Pak dulu.
Nah, ini pernah bikin aplikasi juga yang semacam inilah untuk pencatatan pasien gitu kan. Cuman memang kalau secara nilai komersial mungkin nggak bisa terlalu besar, tapi kita bisa bikin itu sebagai model subscription kali Pak ya. Gitu. Katakanlah pencatatannya berapa 200 per pasien kita charge misalkan berapa entah Rp2.000 atau Rp1.000 misalkan. Itu kita udah main kita upload di cloud aja Pak. Jadi istilahnya datanya juga kita pegang, kita sebagai super adminnya gitu Pak. Kalau mau nilai komersialnya ada di sana sih. Tapi kita buat lebih general. Dengan tabelnya ya kurang lebih sama lah. Nanti ada diagnosa, ada apa gitu kan Pak. Obatnya yang diberikan apa aja, treatmentnya. Terus data masternya ini ada data master pasiennya. Bila perlu kalau misalkan memang perlu untuk dilakukan kunjungan lagi, misalkan setelah 5 hari obat habis perlu dilakukan kunjungan lagi, itu nanti ada alertnya, ada notifikasinya, entah kita kirim by email ke pasiennya atau notifikasi ke admin, terus adminnya WA ke pasien gitu kan, menanyakan kondisinya seperti apa. Jatuhnya lebih ke arah personal touch. Ini yang kita jual ke dokter-dokter gitu loh. Jadi mereka nggak cuman pasiennya datang udah misalkan nanti balik ya syukur, gak balik ya sudah gitu kan. Nah, tapi kita bisa lebih arahkan dokter-dokter ini kasih personal touch, mereka bisa lihat pasiennya merasa, oh ya aku diperhatikan ya, ditanyakan kondisinya, apakah sudah sembuh, masih ada keluhan atau enggak, seperti itu. Mungkin ke arah situ butuh untuk pengembangannya, kalau misalkan ini dikembangkan ke yang lebih general, supaya apa? Supaya kita bisa marketnya ini targetnya nggak cuman yang berkaitan dengan sperma atau dokter kandungan misalkan atau dokter kulit dan kelamin, tapi bisa ke semua dokter gitu. Dokter umum pun bisa. Ya, siap Pak. Siap nggak ini dijadikan produk ini? Kalau jujur saya bilang belum Pak. Jauh dari siap Pak. Oh, bukan. Maksud saya gini, Putu. Ini kan kamu udah lulus. Iya. Kamu sudah kerja belum? Kebetulan karena ada corona gini, jadi belum Pak. Nah, makanya, mumpung kamu belum kerja, sambil ada corona seperti ini, ayo kamu kembangkan lagi, nanti coba kamu tiktokan sama saya juga. Kamu rubah nih tampilannya, bukan rubah sih. Ini kan berkaitan dengan menggabungkan dengan disertasinya Pak Gede. Coba kamu bikin lagi, tapi dengan tabel-tabel yang sesuai dengan kebutuhan dokter umum lah ya. Kebutuhan dokter untuk pencatatan pasien, sistem informasi pasien gitu kan. Yang umum dengan leveling yang saya bilang tadi. Nah, kalau misalkan katakanlah dalam 1-2 bulan ini kamu bisa berhasil untuk menjadikan ini sesuai dengan kebutuhan pasar, 2 bulan dari sekarang kita udah siap jadikan ini produk gitu loh. Kita bisa jual ke dokter-dokter, nggak usah ngomong Rp2.000 lah, kita ngomong Rp500 aja per pasien. Itu udah duit sih. Gitu. Atau dibuat subscription, dokternya setiap bulan bayar entah 200.000 atau 300.000 gitu kan per dokter. Nah, ini jadi duit butuh. Iya, Pak. Gitu. Ya. Oke ya. Nanti saya minta kontak kamu dari Pak Gede, dan mungkin Pak Gede juga ngasih kontak saya ke kamu, nanti kita tiktokan. Kalau misalkan Pak Gede intinya sih kita tetap melibatkan Pak Gede, cuman Pak Gede kan juga ada bimbingan mahasiswa yang lain segala macam. Nanti misalkan memang Pak Gede nggak bisa join, nggak apa-apa, kita tiktokan aja, kamu mau kembangkan kemana ya kan, nanti saya arahkan, kita kembangkan.
ekspektasi saya sih 2 bulan dari sekarang ini produk ini sudah bisa kita up-kan di cloud, entah kita pakai VPS atau gimana, sambil kita jual juga Pak, Putu. Ya. Gitu. Siap ya tuh ya. Ya, siap Pak. Harus siap. Siap Pak. Siapa tahu ini udah jalan, kamu udah dapat penghasilan tetap dari sini kan menarik kan? Iya sih Pak. Nah, sambil kamu mulai pikirkan juga untuk versi mobile-nya. Oh, Saya punya big picture sih, saya punya gambaran yang sangat besar itu mungkin ini kita bisa jadikan sebuah produk. Jadi bisa kumpulan dokter di sana, gitu kan, masuk ke pasien yang mana. Nah, nanti pasien-pasien ini kayak model Halodoc ya. Gitu. Jadi pasien itu bisa download dari sana, dia bisa search nama dokternya siapa, bisa menjadwalkan kunjungannya itu by aplikasi itu gitu loh. Bahkan mungkin kita bisa kasih notifikasi melalui aplikasi. 1 hari sebelumnya kita kasih pengingat gitu kan. Terus 2 jam sebelumnya kita kasih pengingat, kamu ada janji periksa dokter jam sekian loh gitu. Kita munculkan, kita push notifikasinya melalui aplikasi mobilenya. Nah, itu mungkin nilai tambahnya lebih tinggi lagi itu. Ketimbang cuma sistem informasi berbasis website seperti ini. iya sih Pak. Itu jangka panjangnya, tapi nggak apa-apa. Ini kita jalankan aja dulu ini, sambil kita bangun yang itu tadi, yang versi mobilenya. Mungkin yang versi mobilenya mungkin 6 bulan dari sekarang nggak masalah lah. Yang penting ini coba kita tawarkan dulu dengan harga murah-murah aja. Yang penting banyak dokter yang bergabung gitu loh. Iya. Ya butuh ya. Iya. Nanti kamu komunikasi dengan Pak Ageng ya. Siap Pak. Ya. Oke.